Saka Guru Masjid Kebarongan Teleng alhamdulillah sudah terangkat semuanya. Tadinya di lantai 1 alhamdulillah sudah terangkat semuanya di lantai 2. Ya akhirnya saya ngomong-ngomong sama para sesepuh, nanti karena ini banyak orang yang keberatan, saka gurunya kalau diadakan, maka saya ngomong kalau bagaimana nanti saka gurunya diangkat ke atas. Jadi saya yang jelas itu untuk menjaga kayunya lah. Umpamanya dijual ke Tony Wabuten menjual masjid gitu. Dan umpamanya diletakkan saya yakin paling-paling ya busuk sama saja. Dan alhamdulillah disetujui karena itu tiangnya itu juga mengandung sejarah. Panjangnya kira-kira 7 meter 73 cm. Alhamdulillah sekali lagi berharap mudah-mudahan masjid kita ini nanti ketika sudah dibangun nanti tambah ramai jamaahnya. Masjid ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Habib pada masa beliau menjalankan misi dakwah di daerah Jawa bagian selatan. Dimulai dengan membuka lahan baru yang masih berupa hutan. Beliau adalah seorang ulama yang pernah mencari ilmu bertahun-tahun di tanah Arab yaitu kota Makkah Al-Mukarromah yang sebelumnya juga pernah menjadi santri pondok di daerah Somalangu, Kebumen. Masjid ini sudah berdiri pada abad ke-18 Masehi, tepatnya di era tahun 1870-an. Dahulu, sebelum ada masjid di tengah desa Kebarongan, wilayah ini merupakan hutan yang sepi penghuni dan terkesan angker. Atas pertolongan Allah melalui Kiai Habib berbekal iman yang kuat dan tauhid yang murni, maka hilanglah kesan angker pada daerah ini. Selain masjid ini difungsikan sebagai tempat ibadah sholat, beliau Kiai Habib juga mengisi dengan kegiatan dakwah kepada seluruh anggota keluarganya. Dengan metode dakwah yang baik dan lembut, seiring berjalannya waktu anggota pengajian semakin bertambah jumlahnya. Dan dari pengajian di masjid inilah cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren MWI Kebarongan yang sampai saat ini telah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan agama di Banyumas, Jawa Tengah. Dan telah melahirkan puluhan ribu alumni dan ribuan mubalik yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. Lalu apa kaitannya dengan pemindahan tiang masjid tersebut, dan bagaimana, menurut penjelasan Ketua Tamir Masjid Jami, dan keterangan para sesepuh Kiai di Kebarongan? Pada waktu itu memang saya ngomong-ngomong sama sesepuh terutama ketika mau dibangun, ini gimana? Ada yang mau nawar, banyak juga yang mau nawar. Ini kalau mau dijual kayu-kayunya saya mau beli juga mungkin berani di atas 20 juta. Tapi sebagian teman-teman ada juga ketika alumni datang, ini gimana masjidnya dibangun, nanti gimana itunya, sejarah tanda historisnya gimana nanti kalau dibongkar itu. Ya akhirnya saya ngomong-ngomong sama para sesepuh, saya sampaikan nanti karena ini banyak orang yang keberatan, saka gurunya kalau diadakan, maka saya ngomong kalau bagaimana nanti saka gurunya diangkat ke atas. Dan alhamdulillah disetujui karena itu tiangnya itu juga mengandung sejarah. Jadi mungkin nanti ketika ada alumni-alumni tahun 80-an yang kesini, saya yakin ketika masuk ke masjid yang dicari itu saka gurunya. Jadi nanti mungkin ketika lihat nggak ada saka gurunya, mungkin dari pihak masjid mungkin bisa menceritakan, oh sekarang saka gurunya sudah dinaikkan ke atas gitu. Itu tujuan pertama gitu, untuk menjaga sejarah itulah. Jadi saya yang jelas itu untuk menjaga kayunya lah. Umpamanya dijual ke Tony Wabuten menjual masjid gitu. Dan umpamanya diletakkan saya yakin paling-paling ya busuk sama saja. Atapnya juga masih atap yang dulu, yaitu seng yang dulu, karena ngomong sama teman-teman kalau bisa ini sengnya jangan diganti, masalahnya ini sengnya mutunya bagus sekali, masih tebal-tebal. Saka guru atau soko guru, istilah ini dalam bahasa Jawa adalah 4 tiang utama yang menopang bangunan.
Sebagai contoh adalah bangunan pendopo, rumah, maupun masjid. Sakaguru merupakan elemen paling mendasar dalam arsitektur Jawa karena menopang seluruh atap bangunan. Konstruksi sakaguru digunakan pada bangunan yang berdiri dengan model atap tipe joglo atau tajuk, atau sering disebut piramid. Jenis atap joglo biasanya digunakan oleh orang kaum bangsawan, sedangkan jenis atap berbentuk piramid, biasanya untuk bangunan suci atau tempat ibadah. Ketika ada hujan dan hujannya itu banyak sekali yang bocor, kayu-kayunya sudah rapuh. Maka saya mengusulkan kepada Majelis Syuyukh di MBI Kebaruan atau para sesepuh, para kiai, bagaimana kalau kita lanjutkan pembangunan selanjutkan, dan alhamdulillah mereka pun pada setuju. Kebetulan juga dipercaya sama tukang-tukang material untuk memodali, untuk ngutangi istilahnya, dan alhamdulillah terbentuklah sampai 2021. Sakaguru berjumlah 4 tiang kayu, di mana setiap tiang atau kolom disangga oleh umpak atau batu untuk tumpuan masing-masing tiang. Sakaguru yang berjumlah 4 itu menopang bagian struktur di atasnya, yaitu balok yang disebut juga dengan istilah tumpang, berfungsi menjepit ujung vertikal pena tiang, serta menerima beban dari segala arah. Dan balok kedua, yaitu balok di bawah balok utama, yang berfungsi menyeimbangkan setiap tiang atau kolom. Ya memang ya saya minta doa, gimana ini saya besok mau mengangkat tiang masjid itu. Ya ada sebagian yang menyarankan, ya nggak apa-apa lah, nanti baca doa aja, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena doa itu adalah doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Memang saya bacakan tadi pagi ketika mau diangkat sama teman-teman, karena teman-teman saya sendiri pada waktu itu saya sedang rapat di yayasan, dipanggil sama salah seorang teman kita itu Pak Gopo, katanya suruh ke masjid karena belum diangkat sebelum didoani. Ya nggak apa-apa, membaca Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 3 kali.